Saya pun mencoba untuk berbagi pengalaman dari Supra X 125 ke CBR 250. Pertama, berat. Ini sangat berat sekali. Ketika macet kita di simpang 4 itu megang itu susah sekali. Jadi dalam sebulan itu yang belum pernah naik 250 cc itu pasti jatuh. Dia nggak bisa miring sedikit. Jadi kalau miring sedikit itu beratnya minta ampun. Saking beratnya kaki kamu nggak bisa nahan. Berat CBR 23. Berat sendiri. Yang kedua berat boncengan. Jika kita boncengan beratnya bertambah lagi. Artinya miring sedikit aja itu udah bikin kaki sakit. Berat yang ketiga, ketika dia itu tensinya full minyak ditambah boncengan, itu beratnya minta ampun. Jadi kamu miring sedikit aja, nggak konsentrasi, atau kamu ngantuk aja itu udah amat lah, sudah pasti jatuh. Akibatnya kita tidak bisa belok seperti kita belok Supra X, tetap patah atau sambil kita miring yang sekali ini juga masalah Supra X karena bisa kita tahan, tapi ini nggak mungkin. Itu kita terpaksa belok seperti mobil belok atau bus belok. Kita beloknya itu tidak begini, tapi kita makan jalan persis kayak bis dan harus tegak gitu loh. CBR bekas itu tidak mungkin bisa kita temukan ada lecet dimanapun. Kenapa? Karena ini dilindungi oleh handle kopling. Ketika dia jatuh, maka yang bertumpu ke tanah ujung handle. Kalau dia jatuh ke kiri berarti handle kopling yang rusak. Nanti dia menggantung semuanya. Roda dan ini hanya dua tumpuan. Akhirnya ini aman, ini aman, ini aman, ini aman, ini aman, kecuali sen. Jadi yang kena itu kalau kita jatuh pelan ya, handle sama sen. Kalau sebelah kanan sama juga sen sama handle rem depan. Karena itu kalau kita misalnya beli CBR bekas agak sulit menemukan bekas-bekas lecet jatuh, karena ternyata safety-nya itu ada di tumpuan handle ini. Untuk pindah dari Supra X ke 250, apalagi yang pertama pakai 250 cc, itu pasti jatuh. Apakah itu dalam sebulan atau dalam 2 bulan, karena kita salah mengkalkulasi berat. Kita merasa beratnya itu bisa di agak-agak, ternyata dia berubah-ubah karena berbonceng, karena sendiri, karena tangki full dan berbonceng. Akibatnya ketika kita di jalan macet-macet atau bisa ada celah sedikit, itu kita nggak bisa nasib-nasiban lagi. Kalau kita naik Supra kan bisa nyelip, atau ada tanjakan kita bisa manjat, ada dikit aja tuh bisa kita hajar langsung, atau ada lubang berair pun bisa dihajar. Ini nggak bisa. Itu harus diberi toleransi. Toleransi artinya ketika kita masuk ke sempit-sempit itu harus dipastikan kaki ini ada tempat menginjak. Seandainya tidak ada tempat menginjak, saya di jalan dan di sisinya udah jatuh ke bawah, pasirnya itu
mendingan dihindari, karena ini kalau udah miring sekali udah nggak bisa nahan, itu pasti jatuh. Jadi harus dihindari yang nasib-nasiban di yang jalan-jalan kecil begitu. Membeli CBR bekas. Ketika membeli ini saya menyiapkan dana 5 juta untuk memperbaiki, karena sebelumnya saya tahu, karena sudah pakai yang motor lalu bertahun-tahun, bahwa yang gampang habis itu kampas rem, depan belakang, cakram, gigi tarik, sama key close. Tapi ternyata spare part itu sangat mahal ya. Bukan karena dia itu memang semahal itu, apa berkualitas atau gimana, tapi karena dia barang impor cuma dari Thailand mungkin ya. Jadi banyak kena pajak, akhirnya spare partnya itu bisa 2 kali lipat. Jadi ketika membeli CBR bekas harus dipastikan semua keadaannya itu baik-baik aja, mulai dari fairing, grip, spion, knalpot, gigi tarik, cakram, usahakan semuanya oke-oke aja. Tapi bagaimana kalau misalnya kita nekat juga karena kita merasa bisa membeli spare part? Nah, baiklah, akan saya ceritakan apa sebenarnya. Jadi dia sebenarnya serba 1 juta, serba 1 juta. Jadi rusak ini 1 juta, rusak itu 1 juta, rusak ini 1 juta, rusak ini itu 1 juta, pokoknya min 1 juta semua. Oke, seperti kampas rem di depan itu 800.000. Oke, cakramnya 800.000 juga. Kampas di belakang 500.000, cakramnya 400-an. Oke, sen, hancur sen, kita nabrak-nabrak, bisa kita nggak gitu khawatir kalau sen-sennya lecet. Tapi kalau untuk kita motor seperti ini mendingan nggak khawatir, karena sebijinya itu 350. Pecah 1 300, pecah 2 600, pecah 3 jadi 900, pecah yang lainnya jadi 1 jutaan. Lampunya lampu depan 1.500.000 atau 400 gitu. Oke. Yang paling mengerikan kalau kita beli CBR bekas mungkin tabrakan, yang mungkin ada gangguan di shock. Ini agak ribet. Ini 2.400.000 sebatang aja. Peleknya 1 jutaan juga, di belakang 1 jutaan juga. Kengklos kalau Supra X kita paling 250 selesai kan. Dia kengklosnya itu kan 1 set kita beli, ada 1 sampai 5 gitu. Jadi 1 bijinya aja udah 150. Dia ada 5 biji modal. Jadi untuk sekali kita ganti kengklos itu bisa kena 800.000. Oli biasanya kalau Supra cukup 50.000 atau 40 kan. Ini olinya 2 liter, berarti 100.000. Untuk Supra X ini gigi tarik 400.000 itu udah dapat barang bagus. Tapi ini kayak orinya aja itu 1 juta ke atas ya. Ada yang bagus harga terjangkau, yang paling murah aja itu cuman 900.000. Itu paling murah. Dan harus teliti juga. Seperti ini setelah dibuka, ternyata di balik bantal jok ini ada karet 2 biji. Karena nampak waktu belinya rupanya hilang, kayaknya dia agak ngambung kiri. Itu kalau diganti 1 set sama jok diganti itu sekitar 400. Oke.
dan harus teliti juga soal baut-baut ini. Ternyata ini bukan sejenis baut-baut yang bisa kita beli di toko baut. Ini yang di CBR pakai ini titanium. Kalau kita cari toko baut itu susah. Kalau ada pun itu beli online itu pun agak langka. Jadi harus agak berhati-hati soal baut. Karena ini titanium kalau nggak salah. Oke, ketika saya beli ini knalpotnya udah knalpot racing, sedangkan knalpot itu kan kadang harus standar, apalagi kalau kita masuk kota yang punya polisi gitu. Saya kira yang apalah nggak ada knalpot orinya, paling beli aja nanti yang baru gitu dengan ceritanya. Terus saya pergi ke ya itulah bengkel, saya tanya yang orinya 6 juta aja. Oke, kenapa sebiji 6? Itu bisa dapat motor bekas. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan ketika kita membeli motor bekas yang 205 cc semuanya itu serba komplit. Karena kalau tidak pasti bengkak di pembugaran spare part. Banyak contohnya nih, misalnya kayak kemarin saya baru beli second kemarin, pas di bawah itu kelentang di bawah ini. Saya nggak pernah mengalami kasus seperti itu. Ternyata kan dekat rantai ini ada karet rantai, slider chain kalau nggak salah, untuk mengatasi benturan rantai ini ke swing arm. Nggak ada, nyarinya susahnya minta ampun, tapi akhirnya dapat. Nah, hal-hal seperti itu kayak karet-karet kecil lo harus benar-benar diperhatikan. Nah, saya pikir dulu BM-nya di sini, jadi bisa ditangkut di sini kan. Ternyata dudukan BM tak ada sini. Rupanya dudukan BM-nya hilang. Ya itulah, serba jutaan, anggaplah 300. Ini ada 300. Untuk casing juga hati-hati, walaupun kecil semuanya serba 300. Itu kalau beruntung, kalau lagi malam serba 500, serba 1 juta gitu. Untuk 250 cc ABS atau non ABS itu wajib ABS karena tarikannya itu benar-benar mengerikan. Jadi dia cepat kencang, saking kencangnya itu nanti dalam waktu singkat. Kalau kita nggak pakai ABS itu sulit hidup kita nanti. Sampai saya ada baca-baca komen tentang itu orang-orang yang pakai CBR yang dia neko-neko cornering atau apa gitu. Dia bilang saya nggak berani cornering kan kayak gitu karena motor saya nggak pakai ABS. Itu bukan gaya-gayaan, itu memang pasti nggak bisa karena benar-benar mengerikan tenaga yang dihasilkan oleh motor ini. Padahal itu standar kebaikan. Efek pemakaian CBR setelah kita pakai motor 250 cc selama 3 bulan, itu badan kita akan jadi lebih sehat, lebih kuat, kaki ini jadi lebih mantap. Karena itu kayak olahraga gitu, tahan berat. Kalau miring ini kan, kalau pelan miring kanan, miring kiri, jadi ini ototnya kuat. Ini kan susah sebenarnya kan, tapi sekarang saya bisa gitu. Kemudian tangannya jadi Superman karena keras menggenggam gitu kan. Dan perut pun jadi mengecil. Biasanya saya tidak pakai ikat pinggang, tapi kali ini saya pakai ikat pinggang karena sebulan yang lalu tepatnya setelah pakai ini 2 bulan, motor saya jadi channel saya jadi nyosor sendiri gitu. Ini memang diet efektif sekali untuk menambah kekuatan jasmani dan rohani. Sangat oke.
Bahkan saya berhasil duluan diet dibanding istri saya, berkat saya pakai CBR. Ini bagi yang pengen diet, ini solusi yang bagus. Oke. Setelah merenung agak sebulan 2 bulan, saya dapat jawaban apa solusi dari motor 250 cc supaya jadi lebih ringan. Apa? Solusinya cuma gym atau push up atau sit up atau angkat berat gitu. Kita harus olahraga, harus rajin olahraga, karena makin berotot kita makin kuat, makin ringan lah motor ini. Itu sudah terbukti, saya alami sendiri. Jadi bagi yang pengen pindah ke sini, ada baiknya ikut gym dulu, atau kalau nggak nge-gym nanti bakal ke gym sendiri gitu. Berat kan? Tuh berat, sehat gitu. Nah, contohnya itu juga kenapa Marquez, kita lihat Marquez itu kalau buka baju itu berotot, kakinya berotot. Untuk apa? Itu rahasia kenapa dia kalau ngipung, dia jatuh, dia bisa berdiri lagi, dia bisa angkat pakai kaki ini. Kenapa? Kenapa kakinya bisa angkat? Karena kakinya sering olahraga berat itu, yang dorong besi-besi itu. Nah itu bisa terangkat lagi motornya. Kalau jatuh, angkatnya juga gampang. Kalau senggol orang, nahannya juga stabil. Jadi intinya motor ini nggak bisa dipisahkan dengan gym. Dia ini harus sehat jasmani dan rohani gitu. Efek-efek lainnya sebelum sudah saya pakai motor ini, itu cewek-cewek jadi lebih ramah gitu loh. Saya nggak bohong. Mulai dari tukang parkir, kakak yang jualan di kantin, tukang voucher, adik-adik SMA yang lagi lewat di angkot, pokoknya itu nendangin. Itu second loh, kamu lagi baru kan gitu ya. Jadi kita sihir, jimat itu tuh dosanya besar. Kita nggak boleh pakai pelet apa. Tapi kalau nggak usah pakai bulu perindu, nggak usah pakai pemanis atau pengasihan lain, ada caranya yang lebih halal. Motor 250 cc pengasihan hidup rohani, oke? Tidak percaya boleh coba sendiri. Untuk pemakaian pertama, misalnya kita mau mencoba akselerasi gitu kan, pegang play lepas, itu mendingan dihindari dulu. Dan kalau mau coba juga, khususkan tempatnya, cari tempat sepi, yang panjang, yang aman, dan mulailah pelan-pelan. Kenapa? Karena ini tenaganya itu di luar perkiraan kita. Saya pernah cuma iseng, menurut saya kalau dilepas langsung segini dengan gas segini itu udah aman, tapi roda depannya terangkat, wheelie dia langsung salah prediksi. Jadi ketika kita dari Super X ke 250 cc, kalau mau langsung akselerasi ini 100% mungkin atau 90% kita akan salah prediksi soal tenaga yang dia miliki. Jadi selalu curiga, walaupun ini standar 250 cc, selalu curiga bahwa tenaga yang dia miliki itu di luar kendali kita. Jadi harus hati-hati. Untuk yang suka kecepatan tinggi, cornering, atau suka kebut-kebutan di jalan, kalau kita pulang itu pasti mewajibkan diri mencuci ban bersih. Doa keselamatan juga kesehatan ban, karena nyawa kita itu sebenarnya bukan di motor atau di apa-apanya, tapi
di ban. Ini nyawa kita tuh letaknya di ban. Supra X itu ada cagak dua, ditarik ini, sebentar aja itu selesai. Dia ngambang lagi kan, siram pakai air, nah bersihkan selesai. Kita ngambang, siram pakai air, kita putar bannya selesai. Tapi ternyata CBR 250 cc itu tidak punya cagak dua, jadi agak susah membersihkan ban. Yang agak mudah ya, itu agak mudah karena susah. Ini bisa agak, itu pun dipaksakan. Kalau di belakang itu harus diakalkan, kita bikin tanda di jalan. Jadi cuci di sini, arah masuk isi masuk isi anginnya di atas, cuci sini, lalu kita dorong ke depan sampai arah isi anginnya di bawah hingga sini kan, baru cuci di sebelah sebaliknya gitu. Nah, untuk membersihkannya itu susah bersihkan. Terus kalau Supra X 25 kita masukin ke rumah itu gampang sekali, buka pintu, dorong, udah cagak selesai. Kalau ini agak mikirnya lama, berat, susah. Tidak adanya cagak dua di CBR 250 cc itu benar-benar mengganggu dan sangat menyusahkan. Tapi kalau dibikin ada juga nggak akan berfungsi, karena kita nggak mungkin mengangkat dia ke atas karena berat sekali. Jadi ya udah, nasibnya seperti itu. Memang lebih baik nggak ada. Cuman sejak pakai ini, saya tuh benar-benar memuja dan mengagumi cagak dua. Itu benar-benar barang yang diciptakan sangat bagus oleh insinyur-insinyur motor kita di dunia sana ya. Oke, sekarang ini helm. Sebelumnya saya pakai helm seperti ini yang ada muncungnya di atas seperti setengah topi. Jadi ketika dia dipakai itu bisa melindungi kita dari cahaya matahari sore yang sangat jahat dan nakal. Namun ketika kita menggunakannya di motor 250 cc, kalau di Supra X kita menunduk begini, itu kita bisa melihat dengan baik. Tapi kalau kita menggunakan CBR 250, ketika kita begini, maka muncul atasnya itu bakal menutup pandangan. Jadi nggak bisa nampak sama sekali kiri kita. Untuk seperti ini itu mustahil. Tidak ada yang seperti itu. Solusinya apa? Solusinya ganti helm. Namun ternyata helm pun nggak bisa juga kita pakai yang cagak-cagak atau kayak mana gitu. Helmnya harus yang ringan. Jadi kita ke toko cari helm ringan. Jangan lihat merek, pegang berat apa ringan. Cari yang kualitas bagus tapi ringan di kepala. Semakin berat helm, semakin berat juga motornya. Itu ngaruhnya ketika kita jalan lebih dari setengah jam. Untuk itu helm yang tadi itu bermuncung itu harus dimodif, potong. Oke, kenapa nggak beli baru aja? Ya beda lah, ini helm kita udah biasa pakai ini, lebih nyaman dan pas di kepala. Tapi ngalangin pandangan, yang modif aja yang penting. Gergaji sampai begini, nanti dipakai. Nah, itu dia enak. Jadi bisa melihat ke depan, nampak semuanya. Ada juga hal-hal istimewa lainnya.
tentang bagaimana duduk. Kalau di CBR 210 cc kita punya dua pilihan. Pertama, dekatkan kemaluan Anda ke tangki. Tempel dada. Berat badan kita nih berbantal ke sini. Dan ketika mulai agak rami, kebut, merunduk, maju ke depan, yang kemaluan tempel di tangki lebih enak. Yang kedua, kalau kosong, jauh aja, ekor tempelkan ke pantat, ketemu jok belakang, habis itu nunduk. Taruh dagu di sini, kalau suka. Ada dua kenikmatan. Untuk awal, kita pengen lebih ringan, kemaluan nempel di tangki, dekat mungkin. Gampang. Cara duduk dan belilah helm yang ringan dengan kualitas bagus. Sangat penting di 220 cc. Kita merasa spare part bukan masalah. Sesuai budget 5 juta selesai masalah spare part. Tapi ternyata ada lagi yang harus dibeli. Apa itu? Pajak. Kita harus bayar pajak. Oke, saya buka lembar pajaknya itu 580.000. Bulan aja lah, 600.000 tahun. Saya sengaja pakai kacamata karena lagi iritasi mata. Tadi baru berenang. Saya jadi suka gini karena matanya perih. Akhirnya saya pakai kacamata. Oke. Rantai. Ini rantainya O-ring. O-ring itu kayak ada karet untuk menahan oli yang di dalam rantai ini keluar. Sehingga dia kalau kekurangan oli, rantai itu tetap terdumasi abadi selama-lamanya gitu. Karena dia O-ring, dia tidak ada sambungan rantai. Akibatnya kalau dia rantainya sudah memuai panjang, itu nggak bisa dipotong. Kalau Supra X ada sambungan penyambung rantai, tinggal buka, gerindal, lepas, sambung lagi, pendek lagi dia. Hal yang istimewa dari motor 250 cc. Sekali kamu menggunakannya, kamu tidak akan mau melepaskannya lagi. Enak sekali, stabil, empuk, iritnya minta ampun, benar-benar luar biasa. Terima kasih karena sudah mendengarkan pengalaman saya soal berpindah dari Supra X125 ke CBR 250. Semoga bermanfaat. Hasil pendapat saya tadi itu semua mungkin betul, mungkin salah. Jadi saya urus anak saya dulu. Ciao. Dan jangan lupa di subscribe YouTube saya. Kalau bisa di subscribe dua-duanya. Channelnya ada dua ya, ada Meriluna aja, ada Meriluna Bike. Subscribe Meriluna dan Meriluna Bike. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, saya urus anak saya dulu ya. Bertanya kepadaku, kenapa aku mencintaimu? Ku tak tahu kenapa ku jadi dengar kala ku menjawab.